Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih muqarrar pada pagi hari ini. Pembahasan terkait dengan sunnah-sunnah dalam ibadah sholat. Sudah sampai berapa? Di sini sudah sampai berapa? Sunnah sholatnya nomor berapa? 13 ya. Baik, di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan ibadah ghairu mahdhah, apalagi ibadah mahdhah. Yang ghairu mahdhah saja ketika kita melakukannya dan mengikuti sunnah Nabi maka menjadi pahala, apalagi dalam ibadah mahdhah seperti ibadah sholat. Sudah barang tentu banyak contoh dari sunnah Nabi SAW, khususnya dalam ibadah sholat. Kemarin kita sudah bahas dari nomor 1 sampai nomor 13 terkait dengan sunnah dalam ibadah sholat. Yang pertama, sunnah dalam sholat itu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, saat mau ruku, saat bangun dari ruku, kemudian saat bangun dari rakaat yang kedua. Kemudian yang kedua adalah bersedekah. Jadi bersedekah, kalau Syafi'iyah di atas kusur, Hanafi dan Maliki di bawah kusur, Hanafi dan Hambali di bawah kusur, dan Maliki meluruskan tangannya. Kemudian yang ketiga, sunnah Nabi SAW dalam sholat, yaitu apa Pak sunnahnya? Membaca doa istiftah. Jadi membaca doa istiftah, baik bacaannya subhanallah bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wasila, atau wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa as-sabul abyad min ad-danas. Allahumma silni min khataayaya bil ma'i was-salji wal barad. Nah ini silahkan dibaca yang manapun. Kemudian yang keempat apa Pak? Kita melihat ke mana? Ke tempat sujud. Sunnah Nabi SAW saat sholat adalah sunnahnya melihat ke tempat sujud, bukan ke tembok ya, atau ke depan. Insya Allah selama kita melihat ke tempat sujud maka ada pahala, kecuali apa? Kecuali saat duduk tasyahud, maka menunjuk dengan tunjuknya pada mata kepada matanya di mana? Ke tunjuknya seperti itu. Kelima, apa sunnah Nabi-nya? Kelima, membaca ta'awuz sebelum baca basmalah pada rakaat pertama. Kemudian yang keenam, bermaudhu bi'alaihi waladhdallin, mengucapkan lafaz amin. Jadi A panjang, I-nya panjang juga. Yang ketujuh apa? Kakinya dirapatkan atau dilenggangkan? Melenggangkan kaki. Kemudian yang ke-8, apa yang ke-8? Membaca, setelah baca amin, baca apa? Membaca surah atau membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Jadi sunnahnya baca ayat-ayat dari Al-Quran ini pada rakaat keberapa? Rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau posisinya sholat sendiri atau juga sholat
sunnah. Kalau sholatnya berjamaah, mau baca surah nggak? Hah? Kalau sholat berjamaah, mau baca surah nggak? Mau hanya baca surah Al-Fatihah setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Seperti itu. Nah kemudian yang ke-9, apa 9? Jadi selesai baca surah, kemudian mau ruku. Selesai baca surah, mau ruku. Apa tuh? Angkatan tadi sudah. Apalagi? Allahu Akbar. Bapak bayangkan, habis baca surah, mau ruku kita ngapain? Allahu Akbar. Apa tuh? Takbir, apa namanya? Takbir intikal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, takbir. Bukan takbir yang pertama. Kalau takbir pertama namanya takbir apa? Takbiratul ihram. Kalau takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya, dari rukun berdiri ke rukun yang ruku seperti itu, maka namanya takbir intikal. Ketika kita baca namanya sunnah. Yang ke-9 adalah takbir intikal. Kemudian yang ke-10 apa? Kemarin kan sudah sampai 13 artinya ya. Yang ke-10 apa? Ngapain Pak? Ruku. Dalam ruku itu ada sunnah nggak? Hah? Ada sunnah nggak? Apa sunnahnya? Membaca tasbih. Apa tasbihnya? Subhana rabbiyal azim. Atau juga ada Subhana rabbiyal azim wa bihamdi gitu. Atau bisa juga membaca doa. Apa baca doanya Pak? Yang Rasulullah SAW contohkan. Subhanakallahumma bihamdika. Nah, itu mah doa hadis. Subhanallah bihamdika Allahumma firli. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau hampir sama ya. Jadi baca doanya Subhanallah bihamdika Allahumma firli. Nah, itu sama situ. Jadi doanya seperti itu Pak. Nah, bacaan sunnah dalam buku seperti itu. Nah, menurut Imam Maliki tidak boleh lebih dari 3. Tapi menurut Syafi'i bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa juga 11. Jadi kalau imamnya belum bangun dari ruku, Bapak udah selesai baca 3, jangan bengong Pak. Nah, baca aja ya kan. Nah, baca doa tadi atau baca juga tasbih Subhanarabbiyal azim atau Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Artinya apa Pak? Subhana artinya apa? Maha suci. Robbi artinya apa? Tuhanku. Al-Azim. Azim artinya maha agung atau maha besar. Wa bihamdi, dan segala puji baginya seperti itu. Subhanaka Allahumma, maha suci Allah. Rabbana, Tuhan kami. Wa bihamdika, segala puji baginya. Allahumma firli artinya apa? Ampuni saya. Nah itu juga bacaan. Nah, kalau baca doa dibolehkan, tapi yang tidak boleh adalah baca apa? Bacaan Al-Quran sambil ruku. Nggak boleh. Rasulullah kata hadis Nabi, sahabat mengatakan Rasulullah melarang kami baca Al-Quran satu. Kemudian yang ke-11 apa? Habis ruku ngapain? Tidak. Ada sunnah nggak dalam tidak? Ada 2 Pak sunnahnya dalam tidak berdiri itu. Yang pertama apa sunnahnya? Membaca apa Pak? Ada nggak bacanya? Sami Allahu liman hamidah. Baca apa terus? Rabbana lakal hamd. Jadi Rabbana lakal hamd. Ada juga bacaan Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil'us samawati artinya apa? Rabbana lakal hamd, ya Allah segala puji bagimu. Milku artinya apa? Sepenuh milku samawat, seluas langit. Pujiannya seluas langit. Wa milkul ardi, pujiannya seluas bumi. Wa milku ma syi'ta, dan juga pujiannya sekehendakmu ya Allah. Nah, ada juga bacaan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya Allah segala puji bagimu, hamdan kasiron dengan pujian yang banyak, thayyiban yang baik-baik, mubarakan fi yang pujian tersebut dengan keberkahan. Nah itu. Bapak baca di mana? Enggak baca. Baca di mana? Rabbana lakal hamdu bil samawat itu ya. Ya di sini bil samawat ya.
Tapi kalau mau baca alhamdulillah kasihan juga boleh. Nah, sambil tidak selain baca tadi doa, Rabbana atau pujian, tahmid, pujian juga, apa sunnahnya lagi Pak? Yang ke-14, yang ke-12. Tadi yang ke-11 adalah membaca tahmid atau baca doa. Saat itu tidak. Nah, yang ke-12-nya sambil berdiri ada nggak sunnah lagi? Nih Pak, ketika sami Allahu liman hamidah, ada nggak yang begini, ada yang begini? Ada yang bersedekap, ada yang enggak? Ya, ada nggak? Nah, yang bersedekap ini ada dua riwayat Pak. Ada riwayat yang bersedekap, ada juga riwayat yang lurus itu. Ada dari riwayat Mujur, ada juga dari Abu Hurairah. Nah, jadi menafsirkan hadis bahwa Rasulullah ketika berdiri bersedekap, maka termasuk berdiri bersedekapnya itu dalam kondisi tidak. Tapi kemudian mengatakan bahwasannya Rasulullah itu dalam berdiri saat baca Al-Fatihah dan surah, tapi ketika tidak, maka tidak bersedekap dulu saja seperti itu. Nah, jadi yang bersedekap juga sunnah Nabi, yang berdiri lurus tegak tangannya juga ikutin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ke-13 apa Pak? Mau i'tidal. Habis i'tidal mau apa? Habis i'tidal apa ya? Ada nggak sunnahnya sebelum sujud antara i'tidal dengan posisi sebelum sujud? Apa Pak? Selain takbir apa? Nah, jadi ini ada dua riwayat Pak. Riwayat dari Abu Hurairah dan riwayat dari Ibnu Hujur. An-Nabi Hurairah idza sajada ahadukum fala yabru kama yabrukul ba'ira wal yadu yadayhi summa rukbatayhi wal yadu yadayhi summa rukbatayhi. Riwayat Abu Hurairah. Wal yadu yadayhi. Kata Abu Hurairah, kalau kalian mau sujud wal yadu yadayhi summa rukbatayhi. Gitu kan. Kemudian kalau Wa'il bin Hujur, saya melihat Rasulullah SAW ketika mau sujud yadu rukbatayhi summa yadayhi. Bapak yang mana? Hah? Kumpul dulu gitu. Bapak yang mana? Mau rukuk mau sujud yang mana dulu Pak? Hah? Yang mana? Nyamannya yang mana? Kalau yang lututnya sakit biasanya udah agak senior ini Pak. Kalau yang agak senior biasanya jangan lutut dulu ya. Tapi kalau perutnya agak berisi biasanya lutut dulu. Kalau perutnya agak isi susah juga lutut tangan dulu. Bapak yang mana? Ini dulu. Jadi yang sunnah yang mana? Yang bisa ribut ya Pak. Mana itu saya di mana ya? Di Tambun atau di Cibitung saya lupa. Si materi di Tambun ya. Ibu bilang Ustaz, suami saya kok nggak melaksanakan sunnah itu. Sunnah kalau mau sujud itu kan sunnahnya tangan dulu ya Ustaz ya. Terus saya bilang, ya mau lutut dulu juga sunnah juga sih gitu kan. Jadi lutut dulu sunnah, tangan dulu juga sunnah. Jadi kalau lutut dulu, ya Bu, kalau lutut dulu itu riwayatnya Wa'il bin Hujur, kalau tangan dulu riwayatnya dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah kata tadi bahwa Rasulullah SAW Abu Hurairah tidak saja hukum kalau mau sujud jangan seperti unta katanya, tapi letakkanlah tangan dulu, kemudian dengkul lutut gitu kan. Tapi kalau Wa'il bin Hujur mengatakan idza sajada wallahu rukbatai, saya melihat Rasulullah, kata Wa'il bin Hujur, saya lihat Rasulullah itu kalau mau sujud wadu'a, meletakkan rukbatai, dengkulnya dulu, qabla yadai, sebelum tangannya. Nah, jadi ya memang Wa'il bin Hujur masih muda. Rasulullah ketika Abu Hurairah 2 tahun Rasulullah mau meninggal. Jadi Rasulullah mau meninggal udah usia 60 tahunan nih. Rasulullah mau meninggal, Abu Hurairah baru masuk Islam gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi Rasulullah udah sepuh gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi dua-duanya sunnah ya Pak. Asal kita ikutin, mau lutut dulu, mau tangan dulu boleh gitu kan. Asal jangan kepala dulu aja. Kali maksudnya kepala dulu gitu kan. Itu kayak apa namanya. Baik. Nah sekarang ini keberapa? Ini baru berarti Pak. Tadi 13 yang pelajaran kita yang lama, ingat ya. Nah selanjutnya nih, mudah-mudahan sampai 24 kita selesaikan.
Yang ke-14, setelah habis i'tidal, kemudian posisi mau antara sujud. Nah, sekarang ke-14-nya apa? Sunnah dalam apa? Sujud. Nah, dalam sujud itu sunnahnya apa ya, Pak? Sujud sunnah rukun. Sujud sunnah rukun. Sujud itu rukun. Nah, dari dalam rukun sujud ada sunnah yang kita bisa kerjakan. Apa itu, Pak? Baca tasbih. Apa bacaannya? Apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau baca subhanallah boleh. Sama seperti ruku tadi, Pak. Sama seperti ruku menurut Syafi'iyah bisa lebih dari 3. Bisa lebih dari 3, Pak. Ganjil aja. 3, 5, 7 atau 11 saja dekat. Nah, kemudian juga bisa juga baca doa. Aqrabu hadis begini. Hadis riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Rasulullah bersabda bahwa kondisi seseorang hamba itu yang paling dekat dengan Allah dalam kondisi sajid, dalam kondisi sujud. Fa'aktsaru ad-du'a. Kata Rasulullah, maka perbanyak doa. Doanya bisa juga yang tadi, Pak. Subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli, atau juga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantu saya ya Allah ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur. Allahumma a'inni ala syukrika, juga ala dzikrika bisa juga, dan juga bersyukur. Terus wa husni ibadatik, kepadanya, dan beribadah dengan baik kepadamu, seperti itu. Nah, jadi doa-doa apa saja bisa, Pak, dipanjatkan, terutama doa dari Al-Quran atau juga dari hadis Nabi. Tapi kalau doanya pakai bahasa Indonesia, jangan pakai mulut, di hati aja lah. Bahasa Indonesia, ya Allah, misalnya pakai diucapkan, jangan diucapkan, maksudnya jangan diucapkan di lisan. Karena bahasa Indonesia tidak dibolehkan kita dalam sholat mengucapkan dengan lisan selain bahasa dari hadis Nabi SAW. Gitu ya. Jadi kalau banyak berdoa di dalam sujud itu, apakah di sujud terakhir atau di setiap sujud? Iya, di Rasulullah itu hadisnya fa'aksirud doa. Jadi fa'aksirud doa itu tidak disebutkan juga di sujud terakhir. Jadi tidak disebutkan di sujud terakhir. Artinya kalau posisi imam jangan. Posisi imam itu dia maksimal 3 kali ya, Pak, baca tasbih. Nah, jadi kalau kita mungkin yang lebih pasnya saat sholat sendiri atau sholat sunnah ya. Saat sholat sunnah itu yang paling pas, diperintahkan untuk banyak berdoa saat sujud gitu kan. Nah, di hadis ini bukan dianjurkan, maksudnya tidak disebutkan secara khusus di sujud terakhir, meskipun ada memang dalam hadis yang lainnya, atau kemudian juga dalam hadis yang lainnya, misalnya nanti sebelum kita mengucapkan salam di masa selanjutnya, itu juga dianjurkan untuk juga berdoa, gitu kan. Sama seperti sujud juga. Nah, kalau dalam hadis ini kan wa huwa sajidun, dia dalam kondisi sujud, tidak disebutkan secara spesifik itu sujud terakhir. Artinya sujud kapanpun maka boleh kita berdoa. Makanya termasuk doa tadi, Pak, Allahumma firli, ya Allah ampuni saya. Jadi Rasulullah termasuk doa setiap sujudnya, maka beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Gitu, Pak. Ada lagi? Lanjut. 15. Apa, Pak? Dalam kondisi apa? Habis sujud terus apa? Duduk di antara 2 sujud. Apa? Duduk di antara 2 sujud. Bacanya. Apa bacanya?
Duduk di antara dua sujud rukun apa sunnah? Duduk di antara sujud rukun sunnah. Rukun ya. Yang 13 itu kan rukun Pak. Nah maka kemudian ada sunnahnya dalam duduk di antara sujud apa? Membaca apa Pak? Membaca doa sujud. Baca doa duduk di antara sujud apa bacanya? Rabbi firli, terus warhamni, terus wajburni, terus warfa'ni, terus warzuqni, terus wahdini wa'afini. Gitu ya. Artinya Pak, Rabbi firli artinya apa? Ampuni saya, terus warhamni, rahmati atau sayangi saya, terus wajburni, al-jabbar. Nah itu kan ada Asmaul Husna, al-jabbar apa? Kuat, ya kuat ya. Ya Allah berikan kekuatan kepada saya, ini beban hidup susah banget. Beri kekuatan kan. Jadi beri kekuatan. Wajburni, terus warfa'ni apa? Angkat derajat saya ya Allah. Jangan jadi ketua DKM mulu, jadi yang lain lagi gitu kan. Itu juga tinggi ya. Angkat derajat saya ya Allah, angkat kedudukan saya ya kan. Rabbi firli, ampuni, warhamni, rahmati, wajburni, beri kekuatan kepada saya, warfa'ni, angkat saya, derajat saya, keluarga saya sebelum. Terus apa? Warzuqni, kasih rezeki saya ya Allah. Ini doa mulu nih Pak. Ini udah mantap banget ini. Warzuqni, terus wahdini, kasih hidayah saya ya Allah. Ya Allah kok gini nih, kasih hidayah. Wahdini wa'afini, apa terus? Kasih sehat ya Allah. Ini sakit ya. Itu mantap. Duduk di antara sujud itu doanya udah sampai banget, udah sempurna banget. Rabbi firli, ampuni saya, warhamni, rahmati saya, terus apa? Warhamni, wajburni, kasih kekuatan kepada saya, warfani, angkat derajat saya, warzuqni, kasih rezeki saya, wahdini, kasih hidayah saya, wa'afini, kasih kesehatan kepada saya. Ya, itu doanya. Atau kalau Rasulullah dalam hadis yang lainnya juga mengatakan ketika duduk di antara sujud baca doanya Rabbi firli, Rabbi firli. Ya Allah ampuni saya. Jadi kalau Bapak baca Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, itu juga apa? Seperti itu. Tapi kalau mau yang tadi juga ya apa lengkap juga ya. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Baik, yang ke-15. Sekarang yang ke-16. Apa yang ke-16 ya Pak? Sujud lagi ya udah. Kami sujud lagi terus taruh rakaat kedua deh. Rakaat kedua apa? Nanti di situ ada sunnah nggak? Duduk apa mengucapkan tasyahud. Apa tasyahud apa? Tasyahud awal. Jadi mengucapkan tasyahud awal. Kalau menurut Syafi'iyah tasyahud awal itu kan sunnah apa? 3 Pak, sunnahnya di situ. Duduknya, baca tasyahudnya, sama baca sholawat kepada Nabi. Makanya ketika ke slot kamera nggak Pak ya? Jadi ketika tasyahud awal, ini Pak, ini duduknya, kemudian at-tahiyatul mubarakatuh atau at-tahiyatulillah, kan ada beberapa versi ya Pak, mana kita sudah bahas baca tasyahud itu. Atau yang biasa dipakai at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah sudah Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, menurut Syafi'iyah sampai Allahumma sholli ala Muhammad itu sunnah ab'ad. Kalau nggak dibaca atau kalau ketinggalan atau kelupaan nanti sujud sahwi seperti itu. Nah, tasyahud awal ini sunnahnya tadi ada 3 Pak. Duduknya, kemudian apa? Baca tasyahudnya, kemudian baca apa? Baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah duduknya, ya Pak. Duduk tasyahudnya itu kalau Imam Maliki duduknya duduk tawaruk. Imam Maliki duduk tasyahud begini. Kaki kiri dilipat masukin dia. Terus kalau Syafi'i, Hanafi dan Hambali duduk iftiros.
kaki kanannya berdiri, kaki kirinya didudukkan, seperti itu. Kelihatan nggak? Ya jelas biasa ini kan duduk tasyahud awal. Nah ini jadi duduknya sunnah, kemudian baca tasyahudnya sunnah, asyhadu alla ilaha illallah, dan kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW sunnah. Jadi duduknya tiga komponen tadi seperti itu. Nah, maka yang ke berapa tadi? Yang ke 16 ya. 16 adalah tasyahud awal seperti itu. Paham? Iya, sekarang yang ke-17. Nah, ini udah mau selesai. 17. Apa yang 17? Kalau hadisnya, kalau ditanya hadisnya, duduk iftiros itu bagaimana? Al-Wa'id An-Wa'id bin Hujur annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fasajada summa qa'ada faftarasha lidillahul yusra. Maka Rasulullah duduk iftiros, riwayat Imam Bukhari. Dari kalau Imam Malik duduk awal gimana? An Ibnu Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu fi wasati shalah. Rasulullah duduk di tengah-tengah salat itu, maksudnya duduk tasyahud awal, wa akhirnya maupun duduk tasyahud mutawaddikan. Jadi kalau ada yang orang duduk tasyahud awalnya tawarruk, ya nggak usah kita salahin juga ya Pak. Karena memang ada hadisnya juga dari Ibnu Mas'ud. Imam Maliki nggak mungkin juga berdalil, atau Imam Maliki juga nggak mungkin melaksanakan ibadah sholat tanpa contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya yang keberapa Pak? 17. Saat duduk itu apa? Nah, saat duduk Rasulullah meletakkan tangannya di mana? Wada'a yadahu fi fakhidah. Meletakkan tangannya di mana? Di Fahidah itu apa? Kalau ini apa namanya Pak? Dengkul. Bahasa Arabnya Pak? Dengkul bahasa Arabnya Pak? Rukbah. Kalau paha, fakhidah. Fakhidah itu sama ya? Nah, tapi Rasulullah meletakkan tangannya di mana? Nah, di paha atau di dengkul? Nah, di paha. Nah, itu ya. Meletakkan di pahanya seperti itu. Nah, jadi sunnahnya begitu. Atau malas saya begini aja. Ada nggak orang yang sholat gini Pak? Dulu tasawufnya begini gitu kan. Nah sunnahnya artinya begini Pak. Artinya bahwa kita begini saja ini dapat sunnah gitu. Begini saja dapat pahala gitu kan. Yang penting tahu ilmunya. Oh ini cara Nabi gitu kan. Nah maka kita ikutin seperti itu. Itu yang ke-17. Yang ke-18 apa Pak? Hah? Ini lagi tasyahud juga nih. Lagi tasyahud. Apa? Kenapa? Ya tunjuk apa ini? Apa? Yang ke-18. Tunjuk ngapain tunjuknya? Hah? Diangkat. Mengangkat tunjuk atau gerakan tunjuk gitu. Yang ke-18 apa yang ke-18? Hah? Ini belum suruh berarti udah selesai ya Pak ya? Gak apa-apa kita selesaikan aja. Kan itu juga ada acara kebetulan nih. Gedor juga. Harus siapkan juga. Jadi ketika kita tasyahud, maka sunnahnya apa? Apa sih namanya? Menggerakkan. Nah ini kan khilafiyah ya Pak ya? Ini jadi khilafiyah. Hadisnya gini Pak. Bahwa dari Wa'id bin Hujur, ada juga dari Abdullah bin Umar, summa qabada isnataini min asabihi. Jadi beliau menggenggam dua jarinya. Dua jari digenggam. Berarti mana Pak? Yang digenggam? Kelingking sama kalau pakai cincin di mana? Hah? Ini kelingking sama apa ini? Jadi sunnahnya ketika mau tunjuk itu, mau gerakan itu
kelingking sama jari manisnya digenggam, truk gitu. Kemudian wasalla katan, kemudian didikerin. Apa yang didikerin? Ini apa Pak? Jari apa nih? Jari tengah sama apa? Jempol, bikin dikerin, truk gitu. Ininya digenggam, ininya didikerin gitu. Ada. Terus kemudian summa rafa'a asabiyahu fa ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian mengangkat jarinya dan menggerakkan. Tuh, bunyi hadisnya yuharrikuha. Nah, yuharrikuha. Maka kalimat yuharrikuha menurut Malikiyah dari yang tua dulu deh. Yang paling pertama itu Hanafi kan. Menurut Hanafiyah, maka ininya tetap begini, semuanya sama Pak. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali semuanya sama begini. Ini itu begini. Nah, menurut Hanafi, jadi Hanafi itu yuharrikuha, jadi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la ilaha. Jadi Maliki Hanafi itu asyhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la ilaha. Jadi asyhadu an la ilaha. Naik asyhadu an la ilaha, turun lagi. Gitu. Jadi asyhadu an la ilaha, turun lagi. Itu menurut Hanafi. Kalau Maliki, kata Maliki, dari awal baca tasyahud digerakkan ke kanan ke kiri. Jadi Hanafi, Maliki itu baca tasyahud dari awal, at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, dan seterusnya. Itu Maliki ya Pak ya. Nah, kalau Syafi'i itu awalnya diam, turun, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu assalamu alaikum asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah dia naik ke atas, diam udah. Syafi'i illallah diam, udah diam terus itu. Enggak gerak lagi, cuma illallah saja. Kalau Hambali ketika menyebut lafzul jalalah, at-tahiyatu lillah, as-shalawatu lillah, at-thayyibatu lillah, nah itu digerakin ketika menyebut lafzul jalalah. Bapak yang mana? Ya dari mana aja lah. Yang penting kalau dari antum sunnahnya cuma gerakin deh. Hadisnya begini cuma gitu Pak. Kalau aituhu yuharrikuha, saya melihat Rasulullah gerakin. Apakah gerakinnya dari awal, apa gerakinnya lafzul jalalah, atau gerakinnya ketika ketika isbat atau nahi? Nah, itu kan. Kalau Imam Hanafi kan isbat dan nahi, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, terus asyhadu an la ilaha illallah, turun lagi gitu kan. Tapi kalau Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah gitu kan. Tapi kalau Maliki kan gerakin dari awal, at-tahiyatu lillah wa barakatuh dan seterusnya. Di sini juga macam mungkin ya, ada yang gerak dari awal, ada yang lebih dalam, ada yang cuma illallah dari Islam. Ya. Kalau pas syukur dari kan itu harus sejajar dengan betul atau mulai maju atau gimana? Iya, kalau yang sunnahnya tadi itu kan tangan kita pegang paha. Jadi tangan kita pegang paha. Jadi kalau gini Pak, berarti lurus. Ya lurus aja, pegang paha aja, pas paha aja. Jadi jangan posisi ujung jari itu ya posisi paha aja. Mana sih yang disebut paha itu? Dia kan paha ya. Nah, jadi kalau sudah agak kesini kan berarti ini apa namanya? Lingkaran dengkul itu ya. Nah, itu. Jadi Rasulullah sunnahnya itu kan pegang paha. Nah berarti kan sampai ujung jempol. Nah, iya. Nah berarti kalau kita mau apa namanya? Kita mau menunjuk. Nah itu berarti tunjuknya kita itu di sejajar dengan dengkul. Enggak sampai gitu. Apa namanya?
intinya sih ini pahanya nih, pegang pahanya saja. Tapi kalau seandainya dan tangan kita kemana Pak dari sunahnya? Nah, tangan kita kemana sunahnya? Ketika kita baca tasyahud, tangan kita ketika tangan tunjuk kita maju, ngelihat siapa? Lihat tunjuk ya Pak ya, tunjuk kita ya. Iya, lihat tunjuk kita, maksudnya jangan tunjuk orang lain gitu kan. Kenapa? Penulis lihat tunjuk orang lain? Tulis, jangan lihat tunjuk orang lain. Kita lihat itu. Jinjinan lihat itu terus kemudian habis sholat Pak, jinjinnya beli di mana gitu kan? Berarti Bapak sholat liatin jinjin saya gitu kan? Iya, sunahnya itu Pak, liatin tunjuk kita gitu kan ya. Jadi dalam semua waktu sholat, dalam semua kondisi sholat kita ngeliat tempat tunjuk. Tapi ketika kita baca tasyahud, tangan kita menunjuk, maka posisi mata yang tadinya ke arah sini dirubah ke sini. Ini kan sunah Nabi gitu. Rasulullah melakukan gitu. Illa kecuali saat beliau menunjukkan atau saat jarinya mengacungkan jarinya, nah beliau matanya melihat ke tunjuknya seperti itu. Gitu ya Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya. Intinya kan maknanya ketika ini dilipat dengan jempol, dilipat dengan jari tengah, itu maknanya apa? Termasuk juga belakang itu maknanya. Oh iya. Jadi kalau sama seperti ketika kita mengangkat tangan kan Rasulullah sunnahnya itu nggak boleh menggenggam, la yujuzu qabal, nggak boleh menggenggam gitu kan. Jadi menggenggam saat kita takbir kan nggak boleh menggenggam, tapi gimana? Dibuka gitu kan. Nah dibuka ini kalau membuka itu kan di wallahu a'lam, tapi kemudian saya baca di kitab yang lainnya itu kan menunjukkan penyerahan diri kita, secara total kepada Allah. Ya Allah, ya kan kalau orang kalau bahasa sekarang ya ketika orang mau ditembak itu kan ya pasrah nyerah lah itu pasrah gitu. Ya Allah betul nggak kemudian sekarang gitu. Tapi dulu itu sudah ada Pak, dulu juga sudah ada gitu kan. Bahwa ya memang maknanya bahwa kita benar total pasrah pada Allah gitu kan. Wajah itu wajah kan, terus saya arahkan wajah saya kepada Allah seperti itu kan. Memang nggak ada yang lainnya, niat kita lurus kepada Allah, sholat juga lurus kepada Allah. Nah kemudian kalau untuk untuk mengacung ini kan maknanya bahwa memang kita isbat itu artinya pengakuan. Selain dari bentuk ucapan, maka kemudian kita kuatkan takkid gitu kan, mengisbatkan bahwa tidak ada Tuhan, asyhadu an la ilaha illallah gitu kan. Makanya asyhadu an la, kalau Syafi'i, kalau Hanafi kan asyhadu an la ilaha, asyhadu an la, tidak ada Tuhan gitu. Asyhadu an la ilaha, ya itu. Jadi yang empat itu semuanya ya saya yakin dan saya percaya bahwa mereka memaknai bahwa mengacungkan tunjuk itu sebagai pengakuan dan penguatan bahwa memang selain ucapan mulut kita tidak ada Tuhan selain Allah, maka kemudian kita tunjukkan juga dengan jari bahwa hanya Allah yang maha esa, hanya Allah yang esa, hanya Allah yang tunggal seperti itu. Nah, jadi pengisbatannya ada seperti itu. Nah, kemudian lingkaran atau kemudian juga ini dilipat ya. Ini dilipat. Nah, ini kan tafsirannya beda-beda. Tafsiran ulama menjelaskan macam-macam. Tetapi intinya secara keseluruhan ini adalah cara Rasulullah SAW. Tapi kalau yang lebih dominan pembahasan saat kita mengacungkan tunjuk, ini lebih dominan pembahasan kepada tauhid. Kepada tauhid, makna hidup bahwa kita itu penjelasan macamnya, bahwa kita hidupnya melingkar, hidupnya kita dimanapun proses perjalanan kehidupan kita seperti lingkaran bumi itu kan, seperti lingkaran bumi dimanapun kita, maka sesungguhnya kita tidak akan lepas dari Allah, dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi penjelasan kalau yang lingkaran ini kan macam-macam lah. Tapi secara keseluruhan kalau kita tangkap maknanya bahwa ini adalah isbat, pengakuan dan penguatan bahwa zat yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika doa, ada juga saudara kita yang doa sampai begini. Ya begini juga nggak apa-apa, begini juga senang aja. Allah Subhanahu Ketika kita melihat ke telunjuk itu pada saat kita mengajukan jari atau dari awal kita sudah seperti itu. Iya. Jadi kalau telunjuk itu Pak tadi Pak, kalau Maliki itu dari awal. At-tahiyat sampai di terakhir. Dari mulai at-tahiyatulillah, sholawatu wa thayyibatulillah. Nah, dari awal itu Maliki itu sudah mengacungkan telunjuk. Kalau sebenarnya kita melihat telunjuknya itu saja. Itu dari awal ketika kita ketika jadinya itu kita melihatnya. Kalau Syafi'i ketika asyhadu an la ilaha illallah. Kalau yang sebelumnya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah ke tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah baru. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, nah baru dia mengingat ke tempat ketunjuknya. Nah kalau Hanafi berarti memberi asyhadu an la ilaha illallah, nah baru dia mengingat ke ketunjuknya. Kalau Hambali dari awal juga at-tahiyatu lillah, as-shalawatu at-thayyibatu lillah. Ketika menyebut lafzul jalalah, kalau Hambali itu baru digerakin, berarti dari awal. Jadi yang lihat dari awal tempat tunjuk itu Hanafi, Maliki dan Hambali. Itu. Kalau Syafi'i ketika dia mengacungkan tunjuknya baru dia lihat. Itu Pak. Ada lagi Pak? Lanjut. Apa? Salam. Udah salam aja. Baca salam tadi nggak pas akhir? Rukun atau sunnah? Salawat nabinya rukun ya kalau menurut Syafi'i ya. Tapi menurut menurut Hanafi dan Maliki salawat nabi itu sunnah ya. Tapi kalau Hambali dan Syafi'i itu rukun. Nah berarti salawat untuk siapa? Selain untuk Nabi berarti untuk siapa? Salawat untuk keluarga Nabi dan salawat Ibrahim gitu ya. Berarti sunnahnya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu rukun, terus wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu. Nah, jadi dari wa ala ali Muhammad itu sunnah menurut Syafi'i dan Hanabilah. Tapi kalau baca sholawatnya Maliki dan Hanafi itu mengatakan sunnah. Tapi Hambali dan Syafi'i membaca sholawat untuk keluarga Nabi. Jadi ya. Nah ini ada masalah di sini nih. Baca sholawat itu biasanya. Ada namanya istilahnya apa sih namanya? Taswid ya. Taswid itu baca Sayyidina. Nah itu. Enggak apa-apa sih Pak kita bahas. Ini kan untuk nambah ilmu pengetahuan kita juga. Jadi membaca taswid, membaca Sayyidina itu ada 3 pendapat ya Pak. Pendapat yang pertama, membaca taswid itu enggak boleh, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ada pendapat yang kedua, baca taswid itu boleh, tadi enggak boleh. Nah, yang kedua baca taswid itu, baca Sayyidina itu boleh di luar sholat, tapi dalam sholat nggak usah baca taswid. Misalnya kalau lagi khutbah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nah itu lagi ceramah bahasa. Tapi ketika lagi sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seperti itu. Pendapat yang pertama nggak boleh sama sekali di luar sholat maupun dalam sholat. Pendapat yang kedua, dalam sholat nggak boleh, tapi di luar sholat boleh. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan boleh membaca Sayyidina baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, siapa itu pendapatnya ini Pak? Jadi kalau membaca taswid atau baca Sayyidina, misalnya di antara ulama yang bolehkan
mengucapkan lafaz Sayyidina itu ulama-ulama terakhir, ulama-ulama yang terakhir Pak. Dari mazhab Hanafi juga mazhab Syafi'i. Jadi Hanafi dan Syafi'i ini dalam sholat maupun di luar sholat memang mereka membolehkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Nah, ini siapa? Seperti Ibnu Abdul Salam, Izzuddin Abdul Salam, Amromli, kemudian Al-Qayyubi, As-Sarqawi dan lain sebagainya. Itu membolehkan. Ulama-ulama awal dari ini mana adanya? Mereka mengatakan adanya anak sayyidu walid Adam. Rasulullah SAW bersabda, anak sayyidu waladi Adam. Saya sayyid anaknya Adam. Saya adalah junjungan dari anak-anaknya Adam. Kemudian juga Ibnu Mas'ud pernah membaca Allahumma sholli ala sayyidil mursalin, pakai sayyid itu kan. Sayyid itu artinya tuan, junjungan atau pimpinan atau yang terhormat. Tafadhol ya Sayyid Ibrahim, silakan Tuan Ibrahim. Ya Sayyid itu. Tapi kemudian ada juga ulama yang melarang membaca Sayyidina gitu kan. Di dalam sholat, kenapa? Karena contoh sholawat yang diucapkan atau contoh sholawat yang dilakukan oleh Nabi tanpa menyebutkan kalimat Sayyidina. Jadi ulama yang mengatakan enggak pakai Sayyidina, Rasulullah ketika nyontohin hadis sahih ya, ketika nyontohkan sholawat ya Rasulullah, kalau baca tasbih saya ngerti, tapi kalau baca sholawat bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi Rasulullah enggak pakai kalimat Sayyidina. Jadi Sayyidina gimana? Bapak ada yang pakai atau enggak? Pakai, silakan. Kalau mau pakai silakan. Kalau seandainya enggak, saya mencontoh Nabi yang diucapkan oleh Nabi silakan. Karena ada seperti sahabat Ibnu Mas'ud atau juga sahabat tadi hadisnya seperti itu. Jadi ada yang pakai Sayyidina, ada yang nggak pakai Sayyidina. Ada hadisnya, ada juga contohnya seperti itu. Saya jadi bebas saja ya. Saya tidak pakai Sayyidina saat tasyahud seperti itu. Mungkin kalau pakai pas khutbah ya kita pakai Sayyidina nggak apa-apa. Gitu. Sampai aslinya juga yang saya di Jogja, Inna Allah malaikatahu. Iya. Jadi memang ini Pak, tadi kan ada hadis juga mengatakan Sayyid waladi Adam kan. Jadi bahwa intinya sih kalau dalam hal ibadah sholat ini ada ulama yang mengatakan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika saya baca sholawat, bagaimana bacaan sholawat saya? Nah di situ tidak pakai Sayyidina. Tapi kalau seandainya ada juga ulama yang seperti tadi Imam Amromli, Izzuddin Abdul Salam dan lain sebagainya, beliau ketika baca sholawat baik dalam sholat mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, istilahkan saja. Jadi kita tidak yang mengikuti pendapat Imam Amromli, pendapat Imam Izzuddin Abdul Salam dan juga sebagian Hanafiyah, silahkan saja, gitu kan. Kemudian kalau termasuk ulama-ulama awal itu mereka tidak pakai Sayyidina. Itu aja sih Pak. Yang pakai Sayyidina kan ulama akhir. Sama seperti sedekah, gitu. Sedekah kan Imam Syafi'i juga sedekahnya di bawah dada, gitu kan. Yang sedekah terakhir-akhir kan yang sedekahnya begini kan ulama-ulama akhir aja. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali kan seperti ini sedekahnya ya kan. Sama seperti bacaan Sayyidina juga sama. Ini kan ulama-ulama terakhir yang agak berpendapat seperti itu. Itu Allah. Baik. Ayo Pak. Tinggal 1-2 menit lagi nih show. Apa terus yang ke-20? Hah? Boleh doa nggak kita bisa? Bisa lawat. Hah?
idza qa'ada ahadukum fi sholati falyaqul at-tahiyatu lillah sampai akhirnya. Kemudian summa yatahayyar min du'a. Wa fi riwayat Imam Bukhari summa yatahayyar min du'a. Silakan memilih doa. Misalnya Allahumma inni dzunubtu dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau kemudian hadis yang lainnya mengatakan ini, Pak. Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhiri, kalau seseorang sudah selesai baca tasyahud akhir, falyata'awwaz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah min arba'in, dari 4 hal. Min adzabi jahannam, pertama dari azab atau sisa jahannam, dari sisa neraka. Wa min adzabil qabri, yang kedua dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah atau kejahatan makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, sihir dan lain sebagainya, Pak. Sihir, santet, atau macam itu, minta perlindungan pada Allah lah. Wa min syarril masiihid dajjal, dan juga dari fitnah dan dajjal. Apa Pak? Innaka hamidum majid, misalnya selesai Allahumma shalli wa barik ala Ibrahim, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masiihid dajjal. Itu. Ada juga Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dulu. Jadi ada riwayat Abdullah bin Umar, ada riwayat Aisyah namanya. Ada riwayatnya itu duluan azab di jahannam, ada riwayat yang lainnya duluan azab di qabri dulu. Ya, dulunya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan Bapak baca yang mana Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri atau Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam gitu. Nah, kenapa Dajjal itu masih, Pak? Masih di sini bukan juru penyelamat sebenarnya. Kalau Isa al-Masih itu kan Isa penyelamat, tapi al-Masih di sini maknanya adalah fitnah. Al-Masih di sini artinya pembohong. Ya, al-Masih di sini maknanya pembohong. Dajjal itu pembohong. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk manusia itu. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengikuti Dajjal. Baik, baca doa udah. Nanti doa apa aja silakan, Pak. Jadi sebelum salam, ini kan siapa tahu nanti imam posisinya misalnya mau sujud sahwi, nah, sehingga kemudian bisa juga sambil nunggu baca doa. Terus yang ke berapa? 21 ya? Apa 21, Pak? Habis baca doa. Hah? Habis baca doa apa ya? Udah selesai nih, Pak? Rukun yang ke-12. Apa rukun ke-12? Salam. Salam itu rukun atau sunnah? Salam itu rukun atau sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun. Berarti sunnahnya ngapain? Sunnahnya ngapain? Pak, rukunnya katanya kan salam. Lalu sunnahnya ngapain? Nengok apa noleh? Ada yang sakit itu kita tengokin ya gitu. Kalau ada yang sakit, jenguk apa tengok Pak? Jenguk ya. Ada yang nengokin. Nengokin orang yang sakit itu kan. Apa jenguk Pak? Jenguk ya. Jenguk anak di pondok bisa Pak pesantren. Bisa nengok ya. Nengok. Nengok apa noleh sih Pak? Sama ya. Yaudah. Berarti nengok atau nolehnya rukun apa sunnah? Nengok atau nolehnya rukun apa sunnah, Pak? Assalamualaikum. Kan benar tidak? Rukun ucapan itu kan 5. Apa Pak? Ucapan itu. Rukun ucapan ini. Pertama apa? Takbiratul ihram. Kedua, baca Al-Fatihah. Yang ketiga, baca tasyahud akhir sampai asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Kemudian yang keempat, baca shalawat setelah kita tasyahud akhir. Yang kelima, salam. Nah, berarti salam itu rukun kan? Nah, salam. Jangan, nih Pak, kalau salam rukun berarti harus kedengeran. Jangan. Bapak cuma diam aja, mulutnya cuma gerak. Tapi kupingnya nggak gerak. Gitu. Atau sama seperti takbiratul ihram juga. Ada nggak yang takbiratul ihram?
tangannya ngangkat tapi mulutnya nggak gerak gitu, mulutnya nggak ngomong, sah nggak? Nggak sah. Ya, hati-hati. Sama begitu juga salam. Nengok sih sunnah tapi dia kemudian harus kedengaran assalamualaikum ya, tapi dia. Ya, jadi harus kedengaran. Minimal kupingnya dia sendiri dengar. Kecuali kalau memang mohon maaf ya, ini agak namanya sunnah apa? Sunnah rumu ya, sunnah rumu ya. Kalau dia nggak dengar sih nggak apa-apa itu kan. Kalau orangnya dengar itu rukunnya harus kedengaran Pak. Rukun itu harus kedengaran. Assalamualaikum. Nah, Pak, sunnahnya nih Pak, sunnahnya assalamualaikum yang ke depan. Nah, ketika warahmatullah baru kegiatan. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu loh. Jadi mana hadisnya? Dari saya berkata Nabi Rasulullah melakukan salam ke kanan ke kiri hingga terlihat putih pipi beliau. Riwayat Muslim. Nabi melakukan salam kanan hingga melihat putih pipinya, bukan badannya, mukanya yang digerakin bukan badan. Itu mau olahraga ya? Bukan badan Pak. Yang mau itu apa? Nah, jadi sunnahnya bukan. Sunnahnya apa? Muka. Tapi muka juga nolehnya saat ngucapin warahmatullah. Assalamualaikumnya masih ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Coba. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, salam keduanya kalau menurut Syafi'iyah itu sunnah. Menurut Hanafi, Hambali itu rukun. Menurut Hambali itu rukun. Makanya Pak. Makanya kalau mengikuti mazhab Hambali, kalau dia masbuk baru selesai salam pertama, dia sudah bangun, nah, nggak boleh Pak. Jadi harus selesai salam kedua, karena imam belum selesai melakukan rukun salam, gitu ya. Jadi kalau masbuk, maka harus selesai salam yang kedua-duanya gitu. Kalau Syafi'i, misalnya, Bapak masbuk. Kalau Syafi'i ya bisa saja cukup. Nah begitu juga kalau Hambali jamaahnya makmum, maka Bapak harus selesai salam kedua imamnya. Paham nggak saya? Jadi kalau mazhab Hambali, Bapak ngucapin salamnya setelah imam selesai salam kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum baru salam. Itu kalau Hambali. Kalau Syafi'i boleh imam selesai salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, Bapak boleh ikuti assalamualaikum warahmatullah karena sudah selesai rukunnya. Nah, gitu. Itulah artinya kita ngerti mazhab itu di situ gitu, Pak. Nah, jangan main dulu-duluan aja gitu. Iya. Jadi menoleh ke kiri ke kanan. Menoleh ke kiri ke kanan adalah sunnah, tapi posisi menolehnya saat apa? Saat mengucapin warahmatullah. Jadi assalamualaikumnya mukanya ke mana? Ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemarin kita sudah bahas tentang salam itu kan. Minimal assalamualaikum. Kalau Imam Maliki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Maliki boleh wabarakatuh. Tapi kalau Imam Syafi'i nggak usah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya jeda apa? Jeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa baca Assalamualaikum. Ada jedanya? Jedanya lama nggak? Karena salamnya jeda ada. Salam keduanya. Maksudnya gitu ya? Imam selesai berada jeda mereka baru salam. Oh, makmumnya. Imam sudah selesai salam. Ada yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin belum selesai baca doanya nih Pak. Sudah selesai. Enggak, maksudnya imamnya nih udah salam nih. Nah terus makmumnya jeda dulu.
Apa yang makmumnya juga baca dulu apa deh? Telat. Nggak maksudnya gini, dan imam masuk assalamualaikum, jamaah sambut lagi, juga imam assalamualaikum sudah banyak makmumnya. Dan selesai salam yang kedua, apa yang pertama mengikuti. Ya tadi kan saya bilang, kalau dia hambali, kalau majapahnya hambali, maka imam selesai salam dulunya. Banyak kan misalnya hambali apa beda? Kalau Syafi'i itu boleh. Ya, Syafi'i itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi imam warahmatullah. Nah, selesai mau salam kedua, makmumnya salam pertama begitu. Boleh. Tapi kalau kita mau hati-hati lagi ya silakan aja kalau mau ngikut kayak hambali. Kalau jeda Pak, ya nggak apa-apa. Asal jangan lama-lama gitu. Karena ini udah rukun terakhir sih. Kecuali kalau jeda sambil ada rukun yang baru, nah itu nggak boleh. Misalnya nih Pak, misalnya lagi berdiri kan, nah imam kemudian ruku, si makmumnya masih berdiri aja, imam udah bangun mau dari ruku, nah itu nggak boleh. Nah itu jeda itu namanya. Kalau jeda begitu itu nggak boleh karena sudah lewatin satu rukun, dua rukun, satu rukun gitu ya. Jadi udah ketinggalan satu rukun gitu kan. Bahkan ada nggak imamnya sudah sujud, jadi makmumnya sudah berdiri juga gitu kan, gitu. Tapi kalau cuma salam ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus makmumnya belum ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak apa-apa. Jadi nggak sah, makmum sah tetap ketika misalnya ada jeda dari imam karena tidak sampai tertinggal dalam satu rukun gitu. Oh, ya. Antara salam itu saya lihat pernah salah satu dengan sebuah antara salam itu gitu. Ada juga sunnahnya itu menunggu imam selesai ya. Jadi nanti pembahasan itu kan menoleh ke kanan ke kiri, terus kemudian melirihkan. Ini kan sunnah yang ke-22 ya. Sunnah ke-22 melirihkan salamnya yang kedua, salam kedua pelan gitu kan, nggak terlalu kencang. Terus yang ketiga, yang ke-23 itu menunggu sampai imam selesai. Salam yang kedua, maksudnya yang Syafi'i ya Pak, menunggu imam selesai salam kedua itu sunnah gitu kan. Tapi kalau seandainya salam pertamanya selesai dia salam boleh gitu kan. Masalah itu. Nah kalau nunduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau gini Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gini. Apa ya? Saya belum dapat ya, kita minta dari mana ya? Mungkin saya yang belum tahu ya. Tapi kalau memang kita belum tahu ilmunya dan nggak tahu hadisnya, jadi kita nggak usah amalin aja. Coba karena niat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sama seperti ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di mana ya Pak? Tapi saya belum baca. Ada, mungkin ada, tapi kalau nggak ada, kemudian kita nggak usah lakukan aja gitu kan. Karena sholat itu kan, kalau contohnya sunnah ya Pak, contoh sunnah ya ini. Saya kumpulin dari 4 kitab loh Pak ini. 4 kitab itu saya kumpulin fikih ajaib, fikih majibul arba'ah, kemudian fikih sunnah, kemudian fikih Islam Madinah, Muhammad Zuhair dan sebagainya. Ya kisaran 24-25 lah sunnah-sunnah sholat itu. Nah kayak buka tangan ketika salam, kayaknya nggak ada itu. Maksud saya belum nemu gitu. Atau ketika berhenti salam nengok dulu manduk apa diem dulu ya, nunduk gitu ya. Saya belum dapat itu sunnah ketika selesai salam terus nunduk salam lagi gitu. Belum dapat itu. Tapi kalau memang ada dalilnya ya silakan. Tapi sejauh ini saya belum dapat. Deh. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti bukan masuk dalam posisi sholat ya? Ya itu bukan posisi sholat udah. Itu juga sholat bukan?
Nanti kita coba cari ya Pak. Apakah ada apa namanya? Yang jelas ketika selesai sholat Rasulullah baca istighfar, ada. Baca istighfar, astagfirullah, Allahumma salli ala terus la ilaha illallah wa la syarika lah, alhamdulillah wa bihamdihi, atau la ilaha illallah wa bihamdihi sana gitu. Iya, makanya apakah ada hadis Nabi itu habis sholat itu ngusap muka itu kan? Mungkin ada kali ya, tapi saya belum tahu apa ada gitu kan. Atau memang dulu ya itu gerah kalau nggak ada AC gitu kan. Ini bercanda aja lah, bercanda. Tapi saya belum tahu. Maksudnya saya belum tahu itu apakah memang ada hadisnya atau ada asasnya gitu ya seperti itu. Dan itu bukan dalam sholat, itu di luar sholat. Kalau di luar sholat itu tidak. Ya mungkin nggak ada tisu itu kan di laut. Jadi itu bukan dalam sholat ya, Pak. Itu di luar sholat ya. Artinya kan kalau di luar sholat mau sunnah yang lainnya kan silakan aja misalnya. Sama seperti kita pakai baju gitu kan, sunnahnya bagaimana gitu kan? Kan tetap pakai tangan kanan dulu gitu kan. Nah terus kalau kayak gadunya kayak gamis gitu kan, kan lurus gitu kan, tapi tetap kanan juga dimasukin dulu gitu cerita. Nah jadi kalau itu kan bisa jadi itu bukan sunnah dalam ibadah makhluk ya. Nah itu udah dalam kondisi saya tidak tahu, bukan kata sunnah. Saya belum tahu untuk orang habis selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mungkin habis selesai doa, kepada dan kemudian mungkin ada benar doa. Bisa juga seperti itu. Ada nggak? Alhamdulillah. Memang ada hadis bahwa Rasulullah SAW itu ketika mau tidur kan, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian beliau tiupkan tangannya, beliau usapkan ke seluruh badannya. Kalau itu ada yang mana? Apakah itu tabarukan atau tawasulan ke situ gitu kan, nyontoh ke situ, atau ada hadis yang lainnya saya belum tahu. Jadi kalau saya nggak tahu saya akan katakan nggak tahu, atau kalau saya ngarang-ngarang juga, oh iya ada, oh nggak ada, saya malah jadi so tahu nggak tahu sudah. Jadi kalau misalnya tadi habis sholat musaf ini, nah itu Allah, tapi itu memang itu bahasan di luar sunnah sholat. Itu bukan dalam bahasa saya. Sholat itu sunnahnya tadi menunggu imam ya 24 ya, 24-nya imam 23 menunggu imam sampai selesai salam kedua, itu sunnah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi baru kita mengucapkan salam, nah itu sunnah. Maksudnya mengucapkan salam dan mulai ke kanan ke kiri seperti itu. Nah yang ke-25 abad yang terakhir adalah khusyuk dan tadabbur. Ini sebenarnya sih termasuk dalam apa namanya? Bukan dalam sunnah ya, ini bisa jadi kategori fawaidul lil musallin. Kan kalau dalam Al-Qur'an surah apa itu Pak? Al-Ma'un ya. Surah Al-Ma'un itu kan fawaidul lil musallin alladzina ma sholatihim sahun. Sholatnya itu lalai. Apa lalai itu di antara lalai? Kalau kata ulama itu tidak mentadabburi bacaan sholat. Makanya kan kebangetan banget Rabbi firli warhamni itu bacaan itu aja gak ngerti kita. Bagaimana caranya khusyuk? Bagaimana caranya kita bisa mentadabburi? Ya kita harus tahu artinya, Pak. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya atau Allahu akbar kabira atau wajhatu wajhiya yang ibu bapak baca, misalnya doa istiftah itu harus tahu artinya. Baca Al-Fatihah harus tahu artinya, baca At-Tahiyyat juga harus tahu, baca doa di atas dua sujud juga harus tahu. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini itu harus tahu. Maka termasuk kalau di sini sih di dalam buku fikih dikatakan bahwa termasuk sunnah adalah khusyuk dan tadabbur bacaan sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. 15 menit, udah 18 menit mau suruh. Ya, betul. Silakan. Dari penjelasan Pak Ustaz tadi kan kita dalam sholat itu ada yang malu kita ngerti ya, ada masalah Bali, ya, sapi, ya. Dalam sholat kita tuh gimana kan? Karena kita kan baru tahu nih kalau kita campur-campur gitu kan dalam saya masalahnya. Ada Bali, ada nasi, gitu.
Iya. Baiknya ngikutin satu, Pak. Baiknya ngikutin satu mazhab gitu kan. Tapi sebenarnya juga bahwa ketika kita mengetahui dan itu adalah dari Nabi SAW, ya tidak dilarang juga, karena semua Imam Syafi'i, Imam Maliki dan yang lainnya mengatakan apabila kalian menemui hadis sahih maka itu mazhab saya. Sama seperti sekarang kan Pak, kita kan menemu hadis atau mengerti hadis kan sejauh itu yang kita baca dan ustadz yang kita dengar kan. Ada ustadz di tempat lain menjelaskan hadis ini, hadis itu. Nah imam-imam juga yang sama Pak, mereka kan mengejar hadis. Imam Syafi'i misalnya sampai pergi kemana, Imam Maliki pergi kemana untuk dapatkan hadis itu kan. Nah bisa jadi ada yang hadis mereka temui, ada hadis juga yang mereka tidak ketemui gitu kan, tidak dapati seperti itu. Nah jadi mereka mengatakan kalau kalian menemui hadis sahih bahwa mazhabi itu hadis itu mazhab saya gitu kan. Artinya bahwa dari situ juga ulama tidak mengklaim bahwa pendapat saya atau pendapat mazhab saya paling benar gitu kan. Bisa saja kita satu sisi misalnya pakai mazhab Syafi'i misalnya dalam niat, tapi kemudian kok ketika misalnya dalam duduk tasyahud kita menggunakan mazhab Hambali, maka itu dibolehkan juga. Toh itu juga Nabi gitu. Jadi 4 mazhab ini sebenarnya semuanya mazhab Nabi gitu kan, cara Nabi. Tapi memang berbeda-beda mereka mendapati hadisnya atau berbeda-beda dalam menafsirkan. Kayak tadi Pak. Ketika mengacungkan telunjuk yuhadikuha, apakah nanti yuhadikunya itu disebutin dari awal? Kan enggak. Mengacungkan telunjuk ini kan beda-beda. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu empat-empatnya caranya beda semuanya gitu kan. Syafi'i cuma asyhadu an la ilaha illallah, Hambali dari awal, Maliki dari awal digerakin itu kan gurunya Imam Syafi'i itu kan. Nah itu artinya bahwa selagi kita menemui hadisnya, maka ya boleh saja kita juga mengikuti mazhab tertentu seperti itu. Kalau pertanyaannya baiknya gimana? Baiknya kalau kita sudah ngerti nih Pak. Ini kan saya ngajarin di mazhab ini kan karena saya berpikir ini sudah paham lah kalau Syafi'i udah hatam semuanya gitu kan. Udah hatam belum? Enggak, saya mengajarkan fikih mazhabul arba'ah yang pertama tujuannya karena saya yakin bahwa ini kan rata-rata sudah biasa sholat, pasti menggunakan Syafi'i misalnya gitu kan. Makanya biar yang kedua tujuannya biar ada toleransi, tidak menganggap kita paling benar, orang lain salah, maka kita kasih tahu juga, ternyata ada juga ya. Nah gitu. Ada juga caranya yang dilakukan oleh Nabi seperti itu gitu kan, yang dilakukan oleh mazhab yang lainnya. Ada yang sedekap, ada yang enggak sedekap sunnah Nabi kayak sunnah juga gitu kan. Ada yang di sini, ada yang di sini gitu kan bersedekapnya, atau ada yang begini sunnah Nabi enggak sunnah juga gitu kan. Artinya sehingga kemudian jangan kita mengklaim kita paling benar, bisa jadi karena mungkin kurang jauh gitu kan mainnya kita kurang jauh mainnya, sehingga kemudian kita kok kayak merasa paling benar, orang lain salah gitu kan. Nah ini kan tidak baik juga menyalah-nyalahkan orang lain, padahal bisa jadi kita jadi kurang baca juga gitu. Nah yang ketiga adalah bahwa ketika kita mengetahui mazhab-mazhab tersebut mana kemudian yang paling sahih, maka bisa jadi kita ambil meskipun misalnya ini ternyata paling tua nih gitu kan. Meskipun saya Syafi'i misalnya, tapi kemudian ini ternyata hadisnya lebih sahih gitu kan. Gak apa-apa kita ambil juga bahwa itu misalnya Hanafi atau Hambali seperti itu. Itu Pak, Allah misalnya baca Al-Fatihahnya Bapak Maliki atau Bapak misalnya Hambali gitu kan. Hambali itu baca Al-Fatihahnya bismillah dipelani misalnya. Yang baca Al-Fatihah bismillah dikecilin kan Syafi'i. Tapi kan misalnya, hadisnya ternyata ada juga baca bismillah dikencengin, Nabi pernah baca seperti itu. Nah Bapak yakin seperti itu meskipun Hambali, ya boleh saja. Allah gitu ya. Allah cukup ya Pak. Kita sedikit setengah jam jalan nih, ternyata lebih juga. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Sekarang doa betul bisa. Jelas ini pasti ini. Doa betul bisa. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.